Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati khususnya para kaum hawa gitu ya, ketika mendengar kanker serviks rasanya itu udah deg-degan ya. Karena ini adalah momok bagi para perempuan, bahkan 70%-nya terlambat diketahui dan akhirnya tidak mendapat penanganan yang optimal. Nah, ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker. Yang pertama adalah radiasi HP bisa menyebabkan kanker. Ini sempat jadi perbincangan juga ya di media sosial, bahkan banyak orang juga benar-benar nih handphone radiasinya itu bisa menyebabkan kanker. Bahkan katanya kankernya kanker otak, karena bilangnya tuh dipercaya karena kan kebiasaan masyarakat zaman sekarang, khususnya kaum muda, milenial, Gen Z, tidur tuh biasanya dengan gawai, lalu nggak sadar gawainya juga ada di sebelahnya. Nah, katanya ini kan dekat dengan area kepala kita, radiasinya bisa menyebabkan kanker di sana gitu ya. Ini sebenarnya benar atau tidak sih? Apakah cuma isapan jempol belaka atau memang ada efek lain dari radiasi handphone tapi bukan kanker? Nanti kita akan tanyakan. Ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah biopsi dapat menyebabkan sel kanker menyebar. Nah, banyak ketika ada ketika mau ada tindakan biopsi untuk mengetahui apakah nih sel kanker, ganas, atau mungkin hanya tumor jinak, ini biasanya dilakukan dengan biopsi. Tapi banyak yang enggan atau menolak melakukannya karena percaya bahwa ketika biopsi dilakukan, sel kankernya malah akan menyebar gitu. Sebenarnya ini benar atau enggak sih? Mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah konsumsi gula berlebihan bisa menyebabkan kanker. Nah, banyak yang bilang bahwa makanannya kanker itu, sel kanker ya sukanya sama gula gitu kan. Nah, kalau kita banyak mengonsumsi gula berarti kita memberi makan pada sel kanker tersebut. Makin banyak deh menyebar di seluruh tubuh, makin aktif dan makin happy kankernya untuk berkembang biak. Tapi ini benar atau tidak? Atau jangan-jangan kita salah kaprah nih selama ini? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi juga bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah setiap tumor adalah kanker. Nah, kalau kita mendengar gitu ya, istilahnya dokter bilang, ada tumor nih di organ tubuh kita. Kita langsung, hidup saya udah gak lama, ini pasti kanker, ini pasti ganas. Atau sebaliknya, sebenarnya tumor tuh ada jenisnya loh. Ada yang jinak dan ini tidak termasuk dalam kondisi yang disebut kanker, atau memang benar bahwa tumor itu semua sudah pasti bermuara akan menjadi kanker. Nanti kita akan tanyakan, kita akan konfirmasi bersama dokter kita apakah ini mitos atau fakta. Selanjutnya adalah styrofoam dapat memicu kanker. Nah, ini juga sering ya ketika kita dulu jajan gitu di sekolah, pasti kan wadahnya yang digunakan styrofoam, dan itu katanya kalau lagi panas-panas makanan tersebut ditaruh di styrofoam akan menyebabkan reaksi tertentu pada wadah tersebut yang menyebabkan zat berbahaya masuk ke dalam makanan kita, dan itu yang katanya bisa menyebabkan kondisi seseorang mengidap kanker. Benar atau tidak? Mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi langsung bersama ahlinya, dokter kita hari ini, tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kanker, tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita langsung konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio Dr. Usep Priyatna Wiraatma, JSPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Selamat pagi, Dok. Pagi. Semangat, Dok. Semangat. Mau berbagi edukasi juga ya untuk pemirsa di rumah. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, saya mau membahas beberapa mitos atau fakta tentang kanker yang mungkin selama ini masih salah kaprah nih dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama ya, Dok ya.
Benar atau tidak, mitos atau fakta kalau radiasi handphone atau telepon seluler itu bisa menyebabkan kanker? Ini mitos atau fakta sih, Dok? Ya, jadi radio HP itu kan menggunakan frekuensi radio frekuensi ya. Yes. Jadi radio frekuensi itu tidak cukup kuat untuk melepaskan elektron. Jadi kalau tidak bisa melepaskan elektron, dia tidak bisa mengubah sel. Jadi kalau kanker itu kan yang berubah itu DNA sel. DNA itu istilahnya di dalam sel itu ada inti yang memerintahkan nih sel nanti mau jadi bentuknya kayak apa. Namanya DNA. Nah DNA itu kalau di kanker rusak karena berubah, bermutasi. Nah ya, radio frekuensi ini tidak sanggup melepaskan elektron yang bisa mengubah DNA tersebut menjadi rusak. Gitu loh. Tapi ada bahayanya juga kalau misalnya HP itu karena radio frekuensi itu memberikan efek panas biasanya. Nah kalau efek panas itu bisa yang namanya panas, jadi nanti memberikan efek panas terhadap sel-sel yang tertempel sama dekat-dekat alat tersebut, sehingga menyebabkan efek panas otomatis jadi ada proses peradangan di daerah tersebut. Nah yang namanya peradangan kan berarti kan sel jadi rusak, akhirnya diperbaharui lagi, jadi mungkin predisposisi jadi lebih mudah untuk menjadi ke sana. Tapi bakal menjadi kanker, saya rasa belum cukup kuat radiasinya, tidak seperti sinar Ronsen dan scan seperti itu. Jadi ini bisa dibilang mitos ya, kalau memang untuk menjadikan ini langsung jadi kanker. Dan kanker mitos. Mitos, tidak terlalu kuat. Tapi bukan berarti kata dokter Usep nggak apa-apa. Terus pakai hypo terus, pakai hypo terus nggak juga, karena tetap efek. Radiasinya bisa membuat si sel darah ini inflamasi ya, Dok ya? Ya, inflamasi karena ada sel panas, radiasi panas dari radio frekuensi tersebut. Jadi tetap harus dijaga pemakaiannya. Kalau bisa juga jangan lama-lama screen time-nya, terus tidur juga jangan sebelah handphone. Iya, jangan sleep call, bener banget. Ini yang lagi yang nempel di sini terus kan. Nanti dia bangun-bangun pagi udah sini panas semua, bahaya juga. Ada bahayanya pasti. Cuma pasti ada efeknya, tapi untuk merubah DNA itu menjadi rusak belum ada penelitiannya ke arah situ. Baik. Seperti jadi walaupun belum sampai kanker tetap ada masalahnya dan jangan dilakukan juga ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau, nah ini juga nih sering diragukan. Biopsi itu katanya bisa menyebabkan sel kankernya malah menyebar. Jadi banyak orang atau pengidap kankernya ogah gitu ya untuk melakukan biopsi. Gimana sih, Dok? Benar atau enggak? Oh, ini mitos jelas. Ini mitos ya? Karena biopsi itu justru harus dilakukan. Jadi diagnosa pasti dari kanker atau golden standard dari sebuah diagnosis apa ini kanker atau bukan, si sel tersebut harus diambil dengan cara biopsi. Selnya harus diambil, iya, diambil terus kemudian dia kirim ke laboratorium, periksanya namanya histopatologi, nanti di situ ada ahli-ahlinya, dan kemudian dilihat secara mikroskop jenis selnya itu berubah atau tidak. Nah, disitulah justru diagnosanya tegak gitu loh. Jadi goldennya standarnya justru dengan biopsi. Jadi kalau misalnya nanti kita bahas di belakang masalah pap smear, IVA segala macam, itu baru diagnosi yang mengarahkan kita ke arah yang lebih untuk ke biopsi. Tapi golden standard bahwa pasien terkena kanker itu golden standardnya diagnosanya berdasarkan histopatologi. Jadi jaringan yang harus diambil, dilihat di mikroskop oleh ahlinya, ini selnya berubah bentuk. Nah itu baru tegak namanya diagnosa. Jadi justru harus dilakukan biopsi. Kalau enggak nanti kita cuma mengira-ngira ini kanker bukan. Iya. Dan dengan biopsi itu kan kita potong di daerah yang kita curiga ke arah kanker. Dan dengan potong kita ambil biasanya daerah yang lebih sehat sedikit. Jadi kalau bisa kita potong kanker dengan misalnya tepinya itu bebas tumor. Jadi justru kalau misalnya kita angkat seperti itu, sel tumor secara tidak sengaja pun terangkat sebenarnya. Sebenarnya makanya sekalian, ya kan, Dok ya? Banyak yang bilang sebenarnya biopsi tuh orang berpikir enggak, diambilnya cuma dikit, nanti habis itu menyebar. Enggak, sebenarnya sekalian. Nah justru yang berbahaya ya mungkin dengan cara ini mungkin jadi edukasi, karena apa? Kalau sampai pasien menjadi takut untuk melakukan biopsi gara-gara takut tersebar, akhirnya tidak mau biopsi, akhirnya banyak penyakit-penyakit kanker tidak terdiagnosa nantinya ini. Sedangkan kita mau mendiagnosa harus biopsi. Betul. Dan itu untuk mengetahui karakteristiknya si tumor ini ya memang harus dibiopsi ya, mau nggak mau. Dan sudah dipastikan mitos, alat juga udah canggih-canggih sekarang ya, Dok ya, jadi nggak usah takut. Jangan sampai nanti malah terlambat, malah jadi ada keganasan tertentu. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta, Dok, kalau konsumsi gula berlebihan itu bisa menyebabkan kanker. Kan katanya kanker itu makanannya gula. Sebenarnya benar nggak sih? Itu mitos atau fakta?
Bisa ya, bisa enggak nih di tengah-tengah ya. Jadi benar apakah kanker itu karena kanker itu sel yang berubah bentuk dan dia aktif membelah karena membelahnya lebih cepat daripada sel normal, otomatis memerlukan energi yang lebih besar, jelas. Sehingga benar kata-kata bahwa tumor adalah makanannya gula, itu benar. Betul ya? Karena mengkonsumsi gula cukup banyak. Nah, pertanyaannya adalah tubuh tidak membutuhkan gula. Tubuh perlu karbohidrat. Yes. Ya, jadi bukannya kalau gula. Jadi berarti kita bisa hidup nggak tanpa gula? Bisa, tapi kita perlu karbohidrat. Betul. Karbohidrat itu yang nanti dirubah menjadi gula, menjadi segala macam. Dan kita bisa milih karbohidratnya. Karbohidrat ada karbohidrat yang simpleks dan kompleks. Yang bagus adalah kompleks. Nah, kompleks biasanya yang berwarna. Jadi misalnya kalau nasi jangan nasi putih, nasi merah gitu kan. Atau misalnya kentangnya kentang merah, ubi merah. Jadi yang lebih berwarna itu biasanya karbohidrat yang kompleks. Jadi untuk diolah menjadi gula yang simpel itu sedikit lebih proses yang lama, dan ini bukan gula kan. Sedangkan kalau kita konsumsi gula ya udah bentuk yang simpel. Yes. Ya, jadi karbohidrat kan dari simplek ke simpel gitu. Nah, jadi kita udah makan istilahnya karbohidrat yang terproses begitu banyak sehingga langsung manis aja gitu. Ya, jadi tubuh kita perlu karbohidrat, protein dan lemak gitu kan. Tapi bukan gula. Memang gula dihasilkan dari karbohidrat. Kan kita menurutnya karbohidrat. Kenapa kita pilih karbohidrat yang karbohidrat baik gitu kan? Nah, terus kemudian yang kedua, penelitiannya memang tidak ada membuktikan bahwa sel kanker itu dengan kita konsumsi gula itu akan menjadi lebih aktif dan segala macam. Ini belum ada. Tapi dengan kita konsumsi over, misalnya gulanya lebih tinggi, otomatis sedangkan tubuh kan mengonsumsi gula itu untuk energi. Sedangkan tubuhnya duduk aja lihat HP, nggak ada aktivitas. Akhirnya apa? Energi yang terlalu banyak akhirnya tertumpuk. Ya kan, akhirnya apa, gulanya menjadi tinggi, nah akhirnya terjadi hiperinsulinemia, insulinnya jadi naik, setelah insulin naik, nanti ujung-ujungnya jadi diabetes, obesitas. Nah, kalau insulinemia, diabetes, obesitas itu jelas karena dengan tiga tersebut akan terjadi proses peradangan lah di dalam sel darah. Nah, itulah yang bisa meningkatkan faktor resiko kanker. Tapi gulanya sendiri jawabannya enggak. Kira-kira gitu ya. Jadi makanya kalau mitos sama fakta mungkin ya tadi kita mesti be smart dengan gula gitu kan. Betul, Kan kita perlunya karbohidrat bukan gula. Ya seperti misalnya apa, minum teh kan bisa nggak pakai gula. Kita bisa mau minum kopi juga nggak usah pakai gula. Gitu ya. Gulanya manisnya apa? Dari misalnya manis-manis tumbuhan segala macam, mangga, pisang dan segala macam. Karbohidrat diganti, karbohidrat yang karbohidrat kompleks seperti itu. Jadi nanti sel, karena apa kalau misalnya kita mitos ini bahwa gula ini gara-gara kanker, supaya kankernya mati saya nggak makan gula sama sekali. Jangan, karena gula juga diperlukan oleh tubuh. Ya, karena tubuh perlu energi, perlu energi melawan kankernya juga itu juga gitu. Terus kemudian tubuh juga perlu untuk mengolah obat-obatan yang kita kasih, itu perlu energi juga gitu kan. Tapi energinya kan bukan berupa gula murni, kita bisa makan karbohidrat yang baik. Jadi ambillah dari bahan-bahan yang alami tadi, dari karbohidrat yang kompleks tadi itu udah ada gulanya gitu. Ambil aja dari situ kebutuhan gula kita. Jangan gula-gula ya, kristal itu udah 1 sendok tapi yang muncung lagi gitu kan. Nah, itu juga akhirnya makin banyak. Dan sekarang juga kalau tidak salah ada gula-gula pengganti yang cukup bagus juga kan. Nah, itu banyak di luar sana seperti banyak ya. Xilitol segala macam, itu banyak beberapa gula-gula yang memang baik dan kalorinya sedikit rendah dan seperti itu. Diganti madu boleh nggak sih, Dok? Madu jelas, itu juga bisa juga seperti itu. Tapi madu yang jelas ya, jangan perisa madu ya. Isinya madu gula yang juga. diisi gula sama aja, isinya gula sebenarnya. Rasanya madu, isinya gula. Oke, jadi itu penjelasannya jelas banget pokoknya, benar-benar kita paham dulu, jangan sampai kita ngejudge gula aja gitu ya. Ada caranya untuk makan gula. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok. Kalau tumor itu udah pasti kanker. Oke, jadi tumor sebenarnya itu adalah istilah medis. Untuk tumor itu adalah suatu benjolan di dalam tubuh yang abnormal. Ya kan, banyak kan benjolan-benjolan yang abnormal seperti itu. Nah, dari tumor yang benjolan yang abnormal ini ada dua jenis, tumor jinak, tumor ganas, seperti itu. Jadi dua-duanya benjolan dan sama-sama abnormal gitu kan, dari di seluruh tubuh, entah dari ujung kepala sampai ujung rambut. Cuma tinggal tumornya itu jinak atau ganas. Jadi pembedaannya gimana, Dok? Tadi saya bilang histopatologi jawabannya. Ya, jadi memang makanya hati-hati, ini yang tadi justru yang krusial tadi adalah jangan sampai ada isu bahwa biopsi itu menyebabkan kanker menyebar. Waduh, bahaya sekali karena orang tidak mau biopsi, sedangkan untuk membedakan tumor jinak dan ganas ya tadi biopsi.
dengan diambil jaringannya, diperiksa ke laboratorium, kita periksa secara selnya seperti itu. Jadi tumor, istilahnya kalau misal dokter bilang, Bu ada tumornya, maksudnya tuh ada benjolan gitu. Tumor bisa jinak, bisa ganas. Cara tahunya gimana dok? Yang mesti diambil jaringannya, periksa ke laboratorium kan gitu. Nggak bisa langsung menerka-nerka dari luar aja ya. Iya, nggak bisa pakai umum. Atau benjolannya nuduh-nuduh aja nih, nggak bisa. Harus diambil, dibiopsi biar tahu karakteristiknya. Akhirnya dapat penanganan yang tepat. Gitu. Oke, jadi mitos ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau styrofoam itu dapat memicu kanker. Ini kan pernah ramai banget ya diberitakan, bahkan kayaknya jadi takut tuh. Dulu kan kalau jajan di sekolah rata-rata styrofoam kan. Nah gimana nih, ini mitos atau fakta? Oke, kalau styrofoam itu kan jelas kan penelitiannya jelas, styrofoam itu mengandung benzen sama stiren kalau nggak salah ya. Benzen sama stiren. Nah emang ini zat-zat ini, benzen dan stiren itu sudah terbukti secara penelitian bahwa bersifat karsinogenik. Kalau karsinogenik berarti kan dia mempunyai zat yang bisa mengubah sel menjadi berubah tadi DNA tadi seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah seberapa banyak stiren dan benzen yang normal yang mampu kita konsumsi dan seberapa banyak, seberapa lama sehingga bisa mengubah si DNA sel tadi menjadi kanker. Dan itu yang mesti diperjelas. Jadi kita nggak bisa ngomong lu baru makan sekali gitu dengan styrofoam kanker loh, enggak. Karena kita nggak tahu berapa jumlah stiren atau benzen yang seberapa banyak yang bisa menyebabkan kanker tersebut, menyebabkan jadi sel menjadi kanker seperti itu ya. Dan juga stiren sama benzen itu juga tadi udah dikasih dijelasin sama Mbak Dika ya. Kalau ada panas seperti itu kan gitu kan, atau enggak jadi berterurai. Jadi si panas dari styrofoam itu terurai, stiren sama benzennya masuk ke makanannya gitu kan, sehingga kita konsumsi. Terus kemudian yang kedua tadi jangan terlalu lama dimasukin, mungkin buat transportasi juga nggak apa-apa lah, misalnya dari tempat kantin ke tempat ini. Setelah itu kita makannya di piring, keluarin gitu. Jaga jadi antara lama di styrofoam ya kan. Atau juga dengan bisa pakai styrofoam tapi dilapisin biasanya sekarang pakai daun pisang, pakai plastik segala macam. Jadi si makanannya tidak tersentuh langsung dengan styrofoam seperti itu. Jadi ya tadi kembali lagi kalau jawabannya styrofoam bisa menyebabkan kanker, jawabannya sih sebenarnya bisa karena si mengandung stiren dan benzen. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak dan berapa lama terpapar sehingga untuk bisa menyebabkan berubah jadi kanker seperti itu. Terus kemudian terus kemudian kita jangan dipakai, sedangkan itu efektif dan efisien bisa, tapi tadi saya bilang dialaskan gitu kan, atau enggak dipakai jangan terlalu lama, jangan dipakai untuk sebagai pemanas dan segala macam, kira-kira begitu kali ya. Jadi memang ada kandungan yang bisa memicu, tapi berapa banyak, tapi juga jangan menantang, mau tahu berapa banyak nggak usah ya, nggak usah. Kalau bisa dihindari, betul. Kalau memang bisa dihindari, karena dengan cara pemakaian yang tepat juga sebenarnya bisa ya dok ya, karena mengingat ini kan styrofoam juga wadah yang cukup ekonomis. Jadi masih digunakan lah, masih andalan untuk masyarakat Indonesia. Baik, sudah terjawab semua mitos faktanya. Nanti kita akan lanjut pada tema utama kita, tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita hari ini tentang kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Usep Priyatna Wiraatmaja SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Dok. Duh, kalau ngomongnya aja udah gemeteran saya, serviks kanker gitu ya, kanker di area tersebut. Ini mematikan dan banyak 70% katanya telat terdeteksi. Cuma mungkin kita perlu diedukasi, serviks itu bagian mana dari alat reproduksi perempuan. Nah, mungkin banyak wanita sendiri yang punya barangnya nggak tahu di mana gitu kan letaknya. Ya di sini ada alat peraga sedikit, ya kan. Jadi ini organ wanita secara keseluruhan gitu ya. Tapi yang kelihatan dari luar itu sebenarnya cuma di ujung ini yang biasanya kita para wanita bisa melihat itu liang vagina itu di sini dia. Ya, ini panjangnya normalnya itu sekitar 7 sampai 15, mungkin rata-rata 7 cm gitu ya, 7-8 cm seperti itu. Nah, di ujung pangkal puncak vagina itu, nah disinilah ada namanya mulut rahim. Nah, disinilah namanya serviks itu di sini, di pangkal vagina. Jadi kenapa tadi dibilang sama Mbak Dika, kok deteksinya terlambat, baru 70%, karena apa? Letaknya di dalam.
Ya. nggak ketahuan, nggak kerasa, nggak ada gejala pula seperti itu ya kan? Karena nggak ada gejala di dalam, nggak kerasa segala macam. Ya wanita kebanyakan tidak melakukan pemeriksaan karena nggak ada gejala, nggak ada keluhan seperti itu. Jadi karena organnya di dalam gitu loh. Untuk mendeteksinya pun nanti kita bahas setelah ini adalah di dalam sini. Nah berarti kan kalau untuk melihat dalam sini berarti kan harus ada alat yang dimasukkan semacam sepanjang 7 cm tadi untuk membantu dokter melihat yang mulut rahim tadi. Nah ini membuat wanita mungkin lebih tidak nyaman. Karena kan otomatis mesti naik, mesti buka celana, kakinya mengangkat dan alat mesti masuk ke dalam yang vagina karena dokter harus melihat secara visual mulut rahim yang ada di pangkal vagina seperti ini. Jadi pemeriksaannya nggak nyaman dan tidak bergejala. Itulah jadi makanya 70% sudah masuk ke fase lanjut. Padahal penyakit ini kan adalah mematikan, ya kan? Tapi bisa disembuhkan kalau ditemukan di stadium awal. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah berarti kesimpulannya gejala tidak bergejala kita harus melakukan screening. Screeningnya harus ya dok ya. Karena ada di dalam sini seperti itu. Aduh sebenarnya. Jadi ini itu organnya, ya mulut rahim di pangkal. Itu cervix ya. Jadi dan ini kan rahim. Nah dari sini boleh dipangku aja kalau dok, biar dokter nggak capek pinggangnya. Nah jadi kalau apa namanya? Kalau dari bagian dari yang di luar tuh sini dan ini semua udah di dalam perut semua ini. Yes. Ya, ini dalam perut semua. Ya, ini rahim tempat pertumbuhan apa namanya baby di sini. Ini saluran indung telur, ini indung telur. Ya, jadi yang kita bicarakan adalah mulut rahim tersebut. Di sini adalah bagian dari rahim yang ada di liang vagina. Nah, di mana letaknya di pangkal vagina sekitar dan liang vagina ini panjangnya sekitar 7 sampai 15 tapi rata-rata 7 sampai 8 cm. Seperti itu. Ini kalau dari keseluruhan alat reproduksi wanita ini sebenarnya minor ya, kecil gitu. Iya, kecil sekali. Iya sih, tapi mematikan. Iya. Apa sih yang bisa menyebabkan area sekecil itu istilahnya krusial gitu untuk perempuan? Ya, jadi intinya kan ini tadi saya bilang kanker itu adalah sel yang berubah. Kenapa sel itu berubah? Karena DNA-nya yang merintasi sel itu menjadi apa, bentuknya seperti apa, seperti itu ya. Nah, DNA inilah yang berubah. Siapa yang merubah ke DNA ini? Yaitu saat ini kita sudah tahu sekitar 99,7%, ini hampir 100% ya, itu human papilloma virus itu bisa jelas ditemukan pada penderita kanker serviks. Jadi kalau secara medis memang sih belum 100%, tapi kalau secara medis dengan angka seperti itu kita udah bisa menyimpulkan bahwa penyebab kanker serviks adalah human papilloma virus. HPV seperti itu. Nah, HPV ada di mana? Ada di mana-mana gitu kan? Ada di mana terserah dia ada. Pokoknya di dalam ini kita nggak tahu di mana HPV. Nah, sekarang HPV itu gimana bisa menginfeksi mulut rahim? Berarti kan ada yang masukin dong ke dalam situ. Nggak mungkin kan yang berterbangan tiba-tiba masuk ke situ kan. Nah, jadi otomatis. Jadi siapa aja yang bisa terkena untuk potensial adalah semua wanita. Ya, saya nggak ngubut nomor, nggak ngubut angka, usia dan segala macam. Pokoknya semua wanita. Berarti kan wanita itu pasti punya serviks. Jadi saya laki-laki nggak mungkin kena ini karena nggak ada mulut rahim, ya kan? Nah sekarang semua wanita yang sudah pernah memasukkan sesuatu ke vaginanya beresiko untuk terkena mulut rahim. Apapun ya, itu. Apapun, mau apa, maaf gitu ya, tangan, lidah, alat gitu kan. Ya kita nggak tahu sekarang kelakuan seksual kan, alat-alat macam-macam segala macam, terus kemudian mungkin pemeriksaan yang kurang bagus tentang tangan, alat-alat segala macam. Pokoknya sudah masukkan berarti kan HPV ada di seluruh alam, nggak tahu nempel di mana, gitu kan. Terus kemudian nggak mungkin masuk langsung ke sini, berarti kan ada yang masukin. Berarti kalau semua wanita yang sudah pernah memasukkan apapun di vaginanya sampai mentok ke sini beresiko untuk terjadi kanker mulut rahim. Jadi nanti kalau ditanya siapa aja yang mesti screening, jawabannya yang tadi. Semua sih ya. Iya, betul. Yang pernah melakukannya gitu. Nah, HPV itu ada beberapa tipe, namanya virus, kan sering bermutasi. Nah, ada yang bisa HPV yang kita khawatirkan untuk bisa menyebabkan kanker serviks itu yang tipe 16 dan 18. Ya, ada yang jinak juga seperti tipe 6 sampai 11 itu seperti kutil di kemaluan, ya dulu kita sebut namanya kondiloma, atau dulu orang-orang yang kayak jengger-jengger ayam tumbuh di kemaluan.
Nah itu juga human papillomavirus juga, tapi tipe 6 sama 11 gitu ya. Nah yang bahaya itu adalah 16-18 gitu loh. Jadi virus itulah nempel ke sini akhirnya mengubah serviks ini menjadi kanker serviks. Kira-kira seperti itu. Ini kan gejalanya hampir tidak terasa ya, gitu ya. Betul. Tapi kan mau dari awal memang harus screening gitu kan ya dok. Tapi ada nggak sih maksudnya spill gitu, si penyakit ini mau kasih spill ke badan kita sebagai reaksi respons. Ada nggak yang khas dari cervix? Ya sebenarnya sih semua yang sudah bergejala pasti stadiumnya udah lanjut gitu ya. Ya contohnya misalnya ada keputihan yang berbau, berarti kan udah ada sesuatu udah sampai keluar. Keputihan kita lihat di mana? Di sini. Iya betul. Sumber penyakitnya di sini, berarti kan udah keluar ke sana. Berarti kan kesimpulannya udah lama nih keputihan yang berbau. Terus kemudian kalau misalnya cervix ini kan ada tumbuhan benjol-benjol, kalau misalnya berhubungan seks jadi berdarah karena penis masuk, kalau mentok ke sini akhirnya jadi timbul perdarahan pasca bersenggama seperti itu. Tapi kan berarti udah ada tumbuh kelainan di serviks gitu kan. Berarti udah stadium lanjut juga. Sama atau enggak ibu-ibu yang udah menopause, sudah nggak pernah mens tiba-tiba kok berdarah lagi gitu. Bisa juga tapi udah lanjut juga pasti. Nah, kalau misalnya serviks ini bisa menembus ke belakang atau samping kanan kiri, sedangkan kanan kiri ini ada saluran kencing seperti itu. Dia bisa memblok saluran kencing, nanti akhirnya si perempuan ini tidak bisa pipis seperti itu. Terus kemudian kalau dia menekan ke belakang, di situ banyak saraf, akhirnya makanya sakit sekali, sakitnya sampai ke pinggang dan segala macam, sakitnya nyeri sekali. Kalau misalnya ada saraf-saraf di darah serviks seperti ini akan nyerinya luar biasa seperti itu. Tapi kan berarti kan si tumor itu sudah menembus dinding rahim sampai ke saraf, berarti udah lanjut. Yang tadi juga udah menyebar ke sini menyumbat saluran kencing juga udah lanjut. Yang berdarah semua. Jadi ya, mau lanjut. Ya, betul. Jadi kalau mau tahu di tahap awal, screeningnya harus dari awal gitu ya dok. Jadi tadi siapa yang sudah pernah memasukkan udah memasukkan vaginanya dengan apapun juga, terserah usia berapa, wajib melakukan pemeriksaan screening. Screening awalnya apa dok? Karena kita tidak tahu kapan yang kita masukin itu yang mengandung HPV, kapan yang tidak kan gitu kan. Seperti itu. Jadi di situ ada panduannya. Biasanya pasca berhubungan seks pertama kali gitu ya, tapi kan kalau bilang berhubungan seks sekarang kayaknya terlalu naif ya. Banyak selain berhubungan seks, mikirnya kan mohon maaf kalau misalnya seks kan cuma penis saja masuk. Sekarang kan macam-macam, tangan bisa masuk. Ya semua kita nggak usah malu-malu, lidah, apa alat-alat yang seks segala macam yang miring-miring bisa masuk segala macam. Pokoknya apapun setelah pasca pertama kali memasukkan alat ke vagina, minimal 3 tahun setelah itu harus pap smear atau nggak IVA tes segala macam. Pap smear itu dilakukan berkala jaraknya berapa? Bagusnya setiap setahun sekali ya. 1 tahun sekali ya. Pap smear. Untuk perempuan yang memang sudah pernah masuk potensi ini. Potensi ini. Kalau enggak ya aman. Seperti itu. Jadi memang screening awalnya ya harus pap smear. Kalau nggak mau sampai nantinya ada masalah yang justru ketahuannya sudah di stadium lanjut. Jangan sampai bergejala. Nanti kita lanjut lagi dok. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang kanker serviks. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Usep Priyatnawira Atmaja SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Anissa Tangerang. Dok. Kalau kita lihat ini kan HPV di mana-mana, kita nggak pernah tahu, screeningnya juga jarang. Tingkat perempuan Indonesia yang terkena kanker serviks itu perkembangannya seperti apa? Nah ini, mungkin jadi karena angkanya saking seringnya dan tidak terdeteksi secara dini, padahal kalau kita deteksi secara dini kita bisa mengobatinya, bahkan sembuh, kita bilang sembuh. Bisa gitu. sembuh Bisa ya? sembuh kalau kita temukan di stadium awal, stadium dini. Nah, kalau stadium awal berarti kan si kanker serviks itu cuma di situ-situ aja, nggak ada kemana-mana, belum kemana-mana yang tadi situ ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang seperti itu. Nah, kalau misalnya di situ aja kan kita tinggal potong pas cuma di mulut rahim tersebut yang mengandung sel kanker
kankernya. Kalau potongan kita itu di tepinya, di secara mikroskopik tepi potongan kita itu bebas tumor, berarti kan semua tumor udah keangkat gitu kan. Nah dengan begitu kita pastikan sembuh seperti itu. Dan banyak kan sekarang udah bukan cerita bohong saja, ada beberapa mungkin selebriti juga kan survival kanker serviks segala macam mungkin ditemukan stadium dini. Nah kalau ditemukan stadium lanjut, nah ini yang kita susah bilang sembuh atau tidak. Kita kalau kanker itu kita nyebutnya 5 years survival rate, dalam arti setelah ketemu kanker tersebut dengan pengobatan 5 tahun dia masih hidup apa enggak gitu. Jadi kita bilang bukan namanya sembuh atau tidak, tapi 5 years survival rate. Jadi rata-rata setelah ketemu kanker dengan pengobatan itu dia hidup sampai kapan? 5 tahun minimal. Kalau kita lebih dari 5 tahun berarti itu sembuh gitu. Tapi kita belum tentu kan bisa terjadi kekambuhan dan segala macam seperti itu. Nah, yang kenapa kita bikin acara seperti ini, kita edukasi ke masyarakat karena ini sangat datanya sangat mencengangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak usah ngomong-ngomong detailnya, ini pokoknya intinya adalah di Indonesia ini saat ini statistik adalah kematian karena kanker mulut rahim itu minimal 1 wanita meninggal dalam waktu 1 jam. 1 wanita meninggal dalam 1 jam di Indonesia, Iya, Dok? betul. Jadi kita ngomong di sini sejam mungkin udah ada 1 meninggal entah di mana, di Papua, di Sumatera atau di Kalimantan seperti itu. Jadi dalam sehari mungkin ada 24 orang perempuan di Indonesia karena kanker serviks itu meninggal seperti itu. Jadi sedih dengan data seperti ini, sedangkan penyakit ini bisa kita obati di stadium awal, kayaknya kita mesti kita harus aware, kita harus edukasi gitu sih. Seperti itu kan istilahnya kalau tanda kutip kan ini karena kelalaian kita aja, kita nggak mau screening, akhirnya jadi penyakit tersebut udah kemana-mana dan dokter pun juga udah sulit untuk mengobatinya kalau udah kemana-mana seperti itu. Bayangkan 1 hari lebih dari 20. 1 jam. 1 jam tuh ada 1 orang perempuan meninggal karena berjuang dengan kanker serviks. Kalau saja ini screeningnya lebih dulu bisa diobati dan harapan hidupnya lebih tinggi gitu ya, Dok ya. Nah kalau kita bicara tentang memang sulit ya untuk bisa screening awal, bertemu di stadium awal, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi dan disembuhkan. Treatmentnya seperti apa? Tadi apakah memang operasi atau memang sudah harus kemo atau gimana, Dok? Ya, jadi terapi dari kanker serviks ini tergantung kita ketemunya di stadium berapa. Kalau di stadium awal misalnya stadium awal kalau misalnya cuma di serviks aja, in situ kita bisa melakukan dengan leads atau LEDs, atau jadi kita ada kayak laser gitu lah ya, istilahnya listrik disambung ke ujungnya ada kayak besi, kemudian kita potong mulut rahimnya. Tadi saya bilang potong sesuai dengan yang kita curiga kanker, sehingga di tepi-tepinya itu tepi potongan kita bebas kanker dan namanya lisan. Kalau memang kankernya masih di mulut rahim itu sendiri, nggak sampai kemana-mana. Belum menyebar ya? Ya, kalau misalnya sudah menyebar tapi belum sampai ke parameter, bisa kita angkat rahimnya, kita potong semua gitu seperti itu ya. Potongnya mungkin kita extended, kita potongnya kan biasanya kan cuma mulut kalau angkat rahim kan cuma sampai sini doang. Kalau misalnya itu kita bisa sampai terus sampai 2/3 vagina kita potong seperti itu karena penyebaran kanker mulut rahim ini bisa sampai ke vagina. Jadi kita angkat rahimnya radikal misalnya sampai ke situ. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalnya masih operable, nanti itu nanti dokter lah yang menentukan stadiumnya seperti itu. Dan setelah operasi mungkin ada lagi kalau misalnya udah nggak bisa dioperasi, kita misalnya kemoterapi dan radioterapi. Jadi kemoterapi itu ya disuntik obat-obat kemoterapi supaya mematikan sel kanker di seluruh tubuh, atau di radioterapi itu disinar. Sinar ada yang biasanya ada 2 macam, sinar eksternal sama internal. Kalau eksternal jadi kayak disinar dari luar, internal itu ada kayak besi alat masuk ke dalam vagina, terus dialirin radiasi gitu, namanya internal. Makanya penderita kanker mulut rahim ini perjuangan luar biasa gitu kalau udah sampai ke situ. Jadi mereka perlu dukungan dan segala macam karena tidak nyaman menjalani kemoterapi dan radioterapi internal dan eksternal. Dan ternyata penyakit ini bisa kita sembuhkan kalau kita temu stadium awal. Jadi sebaiknya kita menjadi concern kita semua gitu. Betul, betul. Apakah bisa berakhir pada diangkatnya seluruh alat reproduksi tersebut? Iya, tadi diangkat semua, udah semua itu tadi. Jawabannya sembuh apa enggak? Jawabannya yang tadi saya bilang tadi 5 year survival rate segala macam. Jadi tetap ada kekambuhan enggak? Jawabannya ada. Jadi setiap 5 tahun mungkin dia kalau di secara medis kita bilang sembuh, terus kemudian makanya ada screening pasca radiasi, screening pasca kemoterapi gitu, pasca operasi kita ada screening lagi, kita lihat apa ada kambuh nggak sel-sel yang lain seperti itu. Jadi bukan berarti sudah operasi udah gitu aja, karena kekambuhannya pasca remisi ini masih ada ya, Dok ya, masih memungkinkan. Apalagi kalau memang
pola hidupnya belum benar-benar baik. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan baca pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya, dari @naila. Pagi dokter, saya wanita usia 35 tahun dan sudah menikah. Sudah 3 bulan terakhir keputihan yang saya alami makin banyak dan warnanya agak kecoklatan. Wow. Apa ini salah satu pertanda kanker serviks? Pemeriksaan apa saja yang perlu saya lakukan? Terima kasih dok. Jadi Mbak Naila ini usia 35 tahun. Ini 3 bulan terakhir keputihannya warnanya coklat. Ini pertanda kanker serviks nggak ya dok? Ya jawabannya harus dilakukan pemeriksaan ya. Ya, nggak bisa langsung makanya yang perempuan Mbak Naila ya. Yes. Mbak Naila lihat itu kan keputihan yang ada di luar sini. Iya. Ya kan di sini-sininya masih banyak kan keputihan. Terus bersumber dari mana? Di vagina apa di mulut rahim. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh Mbak Naila ya pergi ke dokter kandungan, dilakukan pemeriksaan. Tapi mesti dilakukan pemeriksaan dalam gitu ya. Jadi kalau dokter kandungan bukan berarti cuma USG aja gitu. Datang USG, keluhannya keputihan di USG juga, kemudian enggak. Tapi harus lakukan pemeriksaan dalam. Jadi dia jadi Mbak Naila mesti mungkin buka celana, naik ke meja ginekologi, harus dimasukkan alat ke vaginanya karena kita membantu dokter kandungan itu untuk melihat keputihannya dari mana. Terus kemudian kalau memang ada kelainan di mulut rahim bisa langsung dilakukan tindakan sama dokter kandungannya, dilakukan IVA atau pap smear atau nanti mungkin ada curigaan dilakukan biopsi seperti itu. Nah, keputihannya juga banyak macam gitu kan, ada klamidia, ada jamur, banyak, ada trikomonas, banyak. Jadi cara tahunya ya pasti di swab, misalnya diambil keputihannya, dikirim ke laboratorium, diperiksa apa jenis keputihan tersebut, sehingga kita mesti ngasih antibiotiknya yang juga jelas, karena kan beda anti jamur sama antibiotik juga macam-macam, ada gram positif, gram negatif sama anaerob. Jadi langkahnya tetap harus dokter kandungan, terus kemudian siap-siap tapi untuk dilakukan periksa dalam, terus kemudian apa yang bisa dikerjakan nanti mungkin bisa dicuci, dibersihkan, sama diambil sampelnya ini keputihannya jenis apa, dan jangan khawatir belum tentu keputihan itu adalah kanker mulut rahim, tapi di dokter kandungan dengan dilihat kan kelihatan nanti mulut rahimnya tadi yang dipangkal sini dengan alat tersebut, nanti itu ada kelainan kanker mulut rahim atau bukan, seperti itu. Jadi belum tentu, tapi bukan berarti tidak ada masalah ya dengan kondisi keputihan yang sudah berwarna sedemikian rupa gitu ya. Nanti nggak boleh self diagnose juga, asal beli obat. Belum tentu sama dan tepat, karena itu memang harus ke ahlinya, harus ke profesionalnya. Semoga Mbak Naila bisa langsung melakukan pemeriksaan lanjutan dan bisa mendapat jawaban yang tepat dari dokter. Satu lagi pesan saya juga, jadi kalau keputihan ini sering gampang disembuhkan, tapi gampang kambuh. Dalam arti gini, sekarang dia berobat ke dokter kandungan, kita obatin. Sedangkan yang menggunakan vagina kan cuma bukan beliau saja, tapi pasangannya. Jadi misalnya namanya infeksinya TikTok gitu, kayak pingpong, ya kan? Ini ada keputihan, kemudian berhubungan seks, penis masuk ke dalam, keputihan nempel di sini. Ini yang mengeluh, Manela yang ngeluh, datang ke saya obatin dan segala macam sembuh. Ini nggak diobatin, udah sembuh nih, berhubungan seks lagi, masuk lagi, kumannya kena lagi gitu. Jadi yang bagus adalah ketika ada keputihan ini berobat ke dokter kandungan, yang laki-laki berobat ke dokter kulit kelamin. Dan selama pengobatan mungkin seminggu jangan berhubungan seks, jadi dua-duanya sembuh baru ya. Kadang-kadang kan memang cuma ada yang bergejala aja yang ke rumah sakit, nggak ada gejala ya nggak sakit gitu istilahnya. Laki-lakinya mungkin juga nggak bergejala, tapi kan di kulit si penis tersebut kan nempel. Terus misalnya, suami saya kan udah bersih-bersih, udah pakai sabun segala macam, ya pakai sabun, nah kuman nggak mati. Besok kan berhubungan saya, saya udah obatin, kamu lagi. Nah, suami pernah diobatin nggak? Enggak dok, ya udahlah, obatin dulu suaminya. Jadi harus kerjasama nih, support sistemnya harus. Soalnya yang menggunakan ini berdua nih, nggak cuma sendiri. Betul. Dok, kalau orang yang dengan stadium awal kan nggak ada indikasi gejala dan segala macam, bisa dong kemungkinan pasien tersebut dalam kondisi kanker serviks stadium awal hamil, bisa nggak? Bisa. Apa yang terjadi? Yang nggak terjadi apa-apa sih, tapi yang dikhawatirkan mungkin begini ya. Kalau ini udah jadi kanker atau baru stadium awal? Iya, stadium awal. Kalau misalnya udah jadi kanker kan berarti kan dia harusnya diobatin. Ya kan, diobatin dalam arti tadi seperti kalau misalnya masih operable kan diobat, dikonisasi ya, di cutter segala macam. Atau kalau misalnya udah nyebar kita mesti radiasi dan segala macam. Jadi karena tindakan cutter itu karena kehamilan itu jadi ditunda.
gitu kan. Ya kalau soalnya kemoterapi sama radiasi kan bisa radioterapi bisa kena ke janin ya. Jadi kita bisa tunda. Tapi memang ada beberapa penelitian bisa dilakukan setelah trimester kedua gitu kan. Karena kan radiasi itu berbahaya terhadap janin pada trimester awal. Karena trimester awal itu pembentukan organogenesis apa tuh pembentukan organ, semua organ dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bisa menyebabkan kelainan kalau misalnya kita radiasi di trimester awal di 12 minggu ya, 3 bulan pertama. Setelah itu sebenarnya ada beberapa yang bilang bisa apa segala macam gitu ya. Tapi ada beberapa pasien menolak gitu kan karena takut bayinya, akhirnya pengobatan tersebut tertunda. Itu yang mungkin efeknya yang pertama. Terus yang kedua, tapi belum ada penelitian yang secara signifikan bahwa dengan kehamilan si serviks itu akan menjadi lebih berat dan stadiumnya akan lebih naik, itu belum ada. Belum ada. Betul. Atau mungkin si serviks akan mempengaruhi perkembangan janin? Enggak. Tidak. Ya. Cuma tadi pengobatan jadi tertunda karena pengobatan-pengobatannya semua bisa membahayakan janin. Terus yang kedua adalah kalau misalnya dia mau jadi kanker serviks, yang tadi saya bilang ada benjolan-benjolan di mulut rahim, dan kita tahu jaringan itu kan jaringan mati gitu karena dimatikan sama si sel tumor itu. Nah bahayanya apa kalau misalnya dengan besarnya kehamilan nambah, terus kemudian si mulut rahim juga ikut bergeser, makanya kan kalau misalnya lagi hamil suka ada flek-flek dan segala macam. Nah ini ada mulut rahim di bawah, bisa pecah, robek, berdarah, akhirnya bisa terjadi persalinan preterm, lahir sebelum waktunya, baru mungkin 6 bulan, 7 bulan, bayinya masih kecil, tapi si ibu sudah mulai mules dan segala macam. Jadi yang bahayanya persalinannya jadi lebih awal karena terangsang ada perdarahan di vagina. Nggak usah si ibu, saya aja udah mules dengar penjelasan dokter. Seperti kita break dulu ya, biar nggak makin mules ya. Kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Usep Priyatna Wiraatmaja, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Dok, tadi dokter jelasin ya bagaimana treatmentnya. Itu kan mengerikan. Gitu ya, better ya emang kita mencegah daripada kita mengobati. Pencegahan tadi ada Pak Senior dengan screening awal, tapi ada juga nih yang mungkin sekarang sudah banyak perempuan aware adalah vaksin. Vaksin HPV itu seberapa efektif untuk mencegah kondisi tersebut bisa dialami perempuan? Oke, jadi kita ngomong secara besar dulu ya. Jadi namanya pencegahan itu ada 2 jenis ya. Ada namanya pencegahan primer sama pencegahan sekunder, ya kan? Nah kalau yang pencegahan primer berarti kita mencegah sebelum terjadinya perubahan sel, jadi kanker lah segala macam ya, atau enggak lesi prakanker. Lesi prakanker tuh lesi yang sudah mulai berubah bentuk untuk berpotensi menjadi kanker, tapi belum kanker. Ya, itu namanya pencegahan primer. Jadi kita melakukan pencegahan sebelum terjadi perubahan tersebut. Nah, kalau pencegahan sekunder adalah pencegahan setelah terjadi, tapi kita namanya mencegah tetap kan, tapi kita menemukannya dalam stadium dini, gitu. Jadi mesti dibedakan tuh, ya pencegahan primer dan sekunder. Kalau primer jelas-jelas kita mencegah sebelum terjadi. Kalau sekunder udah terjadi, tapi kita temukan dalam stadium dini. Nah, jadi masuk kemana nih kalau vaksin? Masuk yang ke primer. Ya, namanya primer kan belum terjadi. Berarti gimana caranya pencegahan primer? Ada 2 macam. Satu, pertama, ya kalau bisa jangan berhubungan seks gitu ya, tapi kan nggak mungkin. Atau kedua, kalau misalnya berhubungan seks, carilah berhubungan seks yang satu pasangan aja, sehat, bersih, sehat dan segala macam. Itu namanya pencegahan primer sebelum terjadi kan, jadi behavior dan segala macam kita rubah dari awal. Terus yang kedua adalah gimana? Ya sebelum saya berhubungan seks sama terpapar tadi apapun saya belum memasukkan segala macam, ya kita cegah. Kan kita udah tahu bahwa 99,7% secara serviks ditemukan HPV, human papilloma virus, ya kita ada vaksin namanya. Suntik vaksin. Jadi vaksin apa? Vaksin antivirus HPV 16 dan 18. Ada yang 2, ada yang sekali 4. Masuk juga yang jinaknya yang nomor 6 sama 11. Yang saya bilang tadi kutil-kutil dalam kemaluan genjer ayam itu yang kondiloma acuminata gitu ya. Nah, jadi terus mau 2. Tapi kalau misalnya disuntik, kapan kita bisa suntik? Ya pokoknya perempuan yang merasa punya mulut rahim, ya harus disuntik kan. Kita nggak pernah tahu kapan usia berapa, Dok? Nah, yang dianjurkan itu usia 9 tahun.
Ya, bulan 9 sampai 12 itu yang paling bagus gitu ya. Kalau 13 kan dibilang katanya kalau 13 sampai 14 itu udah cukup telat gitu ya. Sampai usia harusnya 29 ya. Seperti itu. Di atas 29 apakah masih efektif? Cukup efektif, cuma udah terlambat ya seperti itu ya. Sampai usia ya 29 biasanya. Seperti itu ya. Jadi kita udah boleh ya bawa remaja putri kita ya untuk vaksin tersebut ya. Istilahnya tadi kan kita mau mencegah nih. Kita nggak tahu behavior nanti kalau udah kuliah segala macam udah jauh dari kita ya. Kita nggak pernah tahu kebiasaan dia, hubungan seksnya segala macam bla bla bla. Dia memasukkan sesuatu yang kebetulan mengandung human papillomavirus yang bisa menyebabkan kanker serviks kan ya bisa menjadi potensi untuk kanker serviks. Tapi kalau sebelum dia melakukan itu tapi kita sudah suntik vaksin, jadi vaksinnya bukan virus yang dilemahkan, bukan, tapi rekayasa genetika yang manusia ciptakan. Si cincin bentuknya itu mirip dengan human papillomavirus itu. Jadi sehingga pas kita suntikan tubuh mengenali, oh yang kayak begini nih human papilloma gitu loh. Nanti pas begitu ketemu sama, ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya pas begitu ketemu ada human papillomavirus 16-18 ke situ, dia sudah punya antibodi terhadap itu. Jadi berarti tidak akan terinfeksi? Betul. Atau terinfeksi pasti nggak tahu kan. Tadi kan ada kuman di seluruh alam ini, ada yang masukkan kebetulan mengandung HPV ya pasti terinfeksi. Masuk. Cuma si human papillomavirus mau masuk menginfeksi mulut rahim sehingga mengubah DNA sel mulut rahim tadi berubah menjadi kanker, udah keburu mati duluan karena punya antibodi kan gitu kan. Itu yang bisa dihindarkan. Ya, itu namanya primer sebelum terjadi kan. Atau tadi ya perubahan behavior atau kebiasaan buruk secara seksual. Nah, kalau pencegahan sekunder, berarti kan pencegahan sekunder itu berarti kan udah terjadi, tapi kita bisa menemukan secara stadium dini. Ya tadi dengan apa? Dengan IVA test. IVA test itu ya kita teteskan asam cuka ke mulut rahim, atau kita pap smear, kita ambil swab di mulut rahim. Pap smear juga ada dua jenis, pap smear yang konvensional, ada yang tin prep. Yang perlu nanti diedukasi lagi. Dokter perlu kesini lagi nih untuk bicara ini. Kalau tin prep ini ada sedikit mahal, tapi dia bisa lebih detail dan negatif palsunya lebih rendah karena semua sel yang di mulut rahim itu bisa terambil dan kita bisa mendeteksi gennya DNA. Jadi dengan periksaan ini kita tahu bahwa ada human papillomavirus di sini walaupun dia belum merubah bentuk menjadi kanker serviks, tapi kita tahu ada gen, jadi kita bisa obati tuh dari si virus tersebut. Terima kasih dokter, ini benar-benar penjelasan hari ini membuka mata kita, semoga bikin kita lebih aware lagi ya. Dokter harus main kesini lagi, harus mengedukasi perempuan Indonesia lagi ya. Dok, terima kasih banyak sudah ada di sini, sehat terus ya dok ya. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita hari ini, sangat menarik dan pastinya banyak sekali wawasan yang diberikan oleh dokter kita hari ini. Semoga bisa membantu Anda menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayang. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi dimanapun, kapanpun. Sampai jumpa.